Selamat datang di video ini. Tiongkok telah menjadi eksportir mobil terbesar di dunia. Sekitar 40 tahun yang lalu, industri otomotif Tiongkok hampir tidak ada. Namun saat ini, negara tersebut memproduksi cukup mobil untuk memasok separuh dunia. Saya menyebutnya Godzilla Agung. Dunia belum pernah melihat industri otomotif sebesar ini. Ini adalah mesin raksasa yang baru saja dikembangkan, dan mereka mengincar Amerika Serikat, yang berkat kebangkitan Tiongkok, kini menjadi pasar mobil terbesar kedua di dunia. Tidak ada merek mobil Tiongkok yang dijual di AS saat ini, meskipun beberapa merek seperti Volvo, Polestar, dan Lotus adalah milik Tiongkok. Namun, orang dalam mengatakan bahwa ini hanya masalah waktu. Negara ini telah meningkatkan ekspor untuk mengurangi kelebihan kapasitas. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar pembeli, terutama generasi muda, akan senang membeli mobil Tiongkok meskipun ada kekhawatiran mengenai privasi. Namun, tidak semua orang memiliki antusiasme yang sama. Presiden Biden memberlakukan tarif ketat pada produsen mobil Tiongkok, yang secara efektif menggandakan harga kendaraan listrik ekspor Tiongkok, yang setidaknya bisa semurah $11.500. Pendapat mengenai tarif ini berbeda-beda, namun banyak yang mengatakan tarif mungkin tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Jadi, apa alternatifnya? Beberapa orang dalam industri telah dimintai pendapat untuk mengetahui apakah Detroit 3, Toyota, dan Hyundai dapat bersaing melawan merek-merek Tiongkok. Dibutuhkan lebih dari sekadar menaikkan tarif dari 25% menjadi 100%. Tiongkok memiliki kapasitas untuk memproduksi setengah jumlah mobil yang diproduksi di dunia, 4 kali lipat dari yang biasa diproduksi AS. Permintaan tahunan dalam negeri sekitar 25 juta unit, artinya ada 15 juta mobil yang bisa diekspor. Jumlah ini hampir sama dengan penjualan tahunan AS pada tahun-tahun terbaiknya. Pada tahun 2023, Tiongkok mengekspor 5 juta mobil ke lebih dari 100 negara, menjadikannya salah satu eksportir terbesar di dunia. Anda bisa melihat mobil-mobil Tiongkok di hampir setiap pasar, kecuali Amerika Serikat dan Kanada. Karena ada begitu banyak kapasitas di dalam negeri dan persaingan ketat di pasar domestik, pembuat mobil Tiongkok sangat termotivasi untuk mengekspor produk mereka ke Eropa dan Amerika Serikat. Tiongkok menyambut produsen mobil asing sejak tahun 1980-an, terutama setelah perubahan kebijakan pada dekade berikutnya. Aturannya sederhana, perusahaan asing boleh menjual mobil di negara tersebut selama mereka bermitra dengan produsen mobil lokal Tiongkok. Selain itu, produsen mobil Tiongkok seperti Geely telah melakukan investasi lintas batas, seperti membeli Volvo dari Ford. Banyak perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, menerima subsidi besar dari pemerintah. Dalam kapitalisme negara, tujuannya adalah membangun industri otomotif raksasa. Di tingkat lokal, provinsi, dan federal, pemerintah menawarkan berbagai macam bantuan. Para pembuat mobil barat melihat hal ini dan bertanya-tanya, bagaimana kita bisa bersaing? Namun, perusahaan Tiongkok juga menciptakan produk berkualitas tinggi. Saat mereka pertama kali tampil di Detroit Auto Show 15 tahun lalu, mobil mereka tidak kompetitif, tetapi sekarang kualitasnya jauh lebih baik. Bill Russo, mantan eksekutif Chrysler, mengatakan Tiongkok sangat sukses dalam mengembangkan model bisnis baru berdasarkan perangkat lunak dan layanan. Banyak pendatang baru memiliki latar belakang di pasar teknologi, elektronik, dan perangkat seluler, mirip dengan apa yang terjadi saat iPhone menggantikan Nokia. Sekarang, hal serupa terjadi dalam industri otomotif Tiongkok. Survei menunjukkan bahwa hampir separuh konsumen Amerika akrab dengan merek mobil Tiongkok, dan 76% dari mereka yang berusia di bawah 40 tahun mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk membeli kendaraan dari merek Tiongkok. Namun, pertimbangan ini menurun di kalangan usia yang lebih tua. Tarif telah menjadi alat politik populer,
terutama sejak mantan Presiden Trump mulai memberlakukannya pada tahun 2018. CEO Tesla, Elon Musk, mengecam ketidakseimbangan aturan perdagangan antara AS dan Tiongkok pada saat itu. Saat ini, pemerintahan Biden berfokus pada tarif sebagai respons terhadap kebangkitan industri otomotif Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pada tahun 2024, pemerintah mengumumkan bahwa tarif kendaraan listrik, EV, Tiongkok akan meningkat dari 25% menjadi 100%. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons terhadap subsidi besar-besaran dan praktik non-pasar yang dilakukan oleh Tiongkok, yang memicu risiko kelebihan kapasitas dalam industri otomotif global. Ekspor kendaraan listrik Tiongkok tumbuh 70% dari tahun 2022 hingga 2023. Selain itu, pemerintah juga menaikkan tarif atas berbagai bahan yang digunakan dalam produksi mobil listrik, seperti baterai lithium-ion, grafit, magnet, baja, aluminium, dan semikonduktor. Di mana Tiongkok menguasai lebih dari 80% dari segmen tertentu dalam rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Kondisi ini membuat rantai pasokan rentan, sehingga menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan tujuan energi bersih. Tanggapan dari berbagai kalangan beragam. Beberapa politisi mendorong pembatasan yang lebih ketat. Para pemimpin buruh mendukung kebijakan tarif, karena jelas akan membantu melindungi pekerja dalam negeri. Asosiasi Perdagangan Utama Industri Otomotif, Alliance for Automotive Innovation, juga mendukungnya. Namun, CEO Tesla Elon Musk mengkritik tarif ini, walaupun pada awal 2024 ia mengakui bahwa tanpa hambatan perdagangan, produsen mobil barat mungkin akan dihancurkan oleh persaingan dari Tiongkok, yang mampu menjual kendaraan listrik jauh lebih murah dibandingkan mobil berbahan bakar termurah. Di sisi lain, Rousseau skeptis terhadap efektivitas tarif. Ia mencatat bahwa perang dagang era Trump justru memperburuk keadaan industri otomotif AS dengan menaikkan harga suku cadang mobil yang diimpor dari Tiongkok. General Motors dan Ford, misalnya, masing-masing harus menanggung tambahan biaya hingga $1 miliar akibat tarif atas baja dan aluminium pada tahun 2018. Rousseau juga berpendapat bahwa tarif yang ketat justru mendorong globalisasi perusahaan Tiongkok, yang semakin aktif membangun pabrik di luar negeri, termasuk di Meksiko, Afrika, Timur Tengah, dan Eropa. Jika terpilih, Donald Trump berjanji akan mengenakan bea masuk 100% pada mobil yang dibuat di Meksiko oleh perusahaan Tiongkok, meskipun kebijakan ini mungkin akan melanggar perjanjian perdagangan dengan Meksiko. Analis kebijakan memperingatkan bahwa tindakan ini dapat memicu perselisihan lebih lanjut dengan Meksiko, yang pada tahun 2023 menjadi mitra dagang terbesar AS. Rousseau berpendapat bahwa perusahaan Amerika harus menerima kenyataan bahwa produk Tiongkok sangat kompetitif dan diinginkan oleh konsumen AS. Produk yang terjangkau dan berkualitas akan selalu menarik bagi konsumen. Menurut Rousseau, upaya untuk menghalangi impor hanya akan membuat barang lebih mahal bagi konsumen Amerika. Sebaliknya, Rousseau menyarankan agar AS meniru apa yang dilakukan Tiongkok beberapa dekade lalu. Menarik investasi asing dengan syarat produsen mobil Tiongkok harus membangun pabrik di AS dan menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal. Strategi ini memungkinkan manfaat dari skala global dan teknologi mengalir kembali ke barat. Saat ini, meskipun belum ada mobil bermerek Tiongkok yang dijual di AS, lebih dari 30 perusahaan otomotif milik Tiongkok telah hadir di Amerika Serikat, dengan fokus di Detroit dan Silicon Valley. Mereka memasok berbagai komponen untuk industri otomotif Amerika, mempersiapkan diri untuk saat yang tepat untuk mulai menjual mobil Tiongkok di pasar AS. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya.
Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.